Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nabila Tika, absen 21 dari kelas 11. Impregnasi, pengertian dan tujuan. Infiltrasi merupakan suatu proses memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruangan. Lilin parafin adalah campuran hidrokarbon berantai panjang yang diproduksi dari pemecahan minyak mineral. Rumusnya CnH2n plus 2, titik leburnya 50-57 derajat Celcius, kelarutan dalam air tidak larut, titik nyala 199 derajat Celcius cc. Untuk memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Prosedur impregnasi. Mekanisme memasukkannya filtrat ini ke dalam sel adalah dengan menggantikan cairan pembening dengan tingkat kelarutannya. Lilin parafin meresapi jaringan dalam bentuk cair dan membengkak dengan cepat saat didinginkan. Jaringan dibenamkan dalam parafin, kemudian membentuk matriks. Hal ini mencegah kerusakan struktur jaringan selama pemotongan. Reagen infiltrasi mempertahankan fungsi dari sel dan komponen ultrastruktural selama proses pemotongan. Parafin 1 selama 1 jam dan parafin 2 selama 2 jam. Sifat-sifat larutan impregnasi. Sifatnya bervariasi tergantung dari titik lebur yang digunakan, berkisar antara 47 sampai 64 derajat Celcius. Lilin parafin yang mempunyai titik leleh lebih tinggi, baik digunakan untuk jaringan yang lebih keras, misalnya tulang, dapat memungkinkan pemotongan yang lebih tipis, namun kesulitan pada saat proses pembuatan pita. Parafin murah mendukung kualitas potongan dan mudah beradaptasi untuk semua kegunaan. Parafin cocok digunakan untuk pewarnaan rutin, khusus dan imunohistokimia. Parafin yang digunakan tersedia dalam berbagai bentuk dengan berbagai suhu lelehnya dan zat penambahnya untuk bisa menghasilkan potongan jaringan yang berkualitas. Zat aditif untuk larutan infiltrasi. Lilin parafin yang mengandung plasticizer atau aditif resin lainnya tersedia secara komersial, memberikan pilihan yang sesuai untuk kebanyakan laboratorium. Zat aditif ini membuat parafin lebih mudah ditanamkan jaringan. Jumlah zat aditif akan mempengaruhi laju infiltrasi. Zat yang ditambahkan ke lilin parafin pada zaman dulu diantaranya lilin lebah, karet, ceresin, polimer plastik, dan dietilenaglikol distearat. Banyak dari zat aditif ini memiliki titik lebur yang lebih tinggi daripada lilin parafin. Akibatnya membuat jaringan lebih rapuh. Blocking atau embending. Parafin embending adalah proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair, yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah untuk dipotong dengan mikroton. Teknik parafin embending atau blocking yaitu teknik lama dan teknik modern. Tujuan parafin embending untuk mengelilingi jaringan oleh media seperti agar-agar, gelatin, atau lilin yang bila didapatkan akan memberikan dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Alat dan bahan parafin embending. Yang pertama, base mold, lilin parafin, pincet, karter, kaset, dan thermofisher star. Tahapan parafin embending. Yang pertama, tuangkan parafin cair secukupnya ke dalam base mold. Posisikan jaringan dengan yang diharapkan. Didinginkan dasar base mold sehingga posisi tidak terjadi perubahan. Tutup dengan kaset jaringan. Tuangkan parafin cair kembali hingga batas maksimal. Dinginkan dengan kondisi alas base mold dingin. Tahap yang penting dalam embending, mengorientasikan jaringan secara baik sehingga dapat mempermudah proses pemotongan jaringan. Jaringan dapat diorientasikan di tepi, di ujung, atau di permukaan, tergantung pada jenis jaringan yang ditanam. Hal-hal yang diperhatikan dalam blocking, yaitu perhatikan jaringan yang hendak ditanam, cek terlebih dahulu beberapa buah jaringan yang hendak ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. Pastikan sebelum menutup base mold dengan kaset, posisi jaringan benar-benar kuat. Pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup base mold dalam kondisi panas, sehingga parafin dipastikan mengalir melalui seluruh celah. Lakukan teknik penanaman jaringan secara cepat
cepat sehingga parafin tidak membeku. Hal-hal yang diperhatikan dalam processing jaringan dan embedding, yaitu cek kualitas, potong jaringan, terapkan K3, pilih base volt yang sesuai, arahkan jaringan dengan hati-hati, jangan mengisi parafin berlebihan. Mikrotom. Mikrotom merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Umumnya, mikrotom ini diperoleh dari jaringan yang ditanam dalam parafin, sehingga didapat blok jaringan yang bersifat padat dan keras. Untuk memotong jaringan ini diperlukan mikrotom. Mikrotom akan memotong jaringan tersebut menggunakan pisau khusus secara vertikal, sehingga didapatkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Jenis-jenis mikrotom, yang pertama ada rotary mikrotom, yang kedua rocking mikrotom, yang ketiga baselike mikrotom, yang keempat sliding mikrotom, dan yang kelima freezing mikrotom. Tahapan yang penting dalam mikrotom yaitu pertama, periksa apakah mikrotom berfungsi baik. Yang kedua, sebelum memotong, blok harus diletakkan di atas es dan perhatikan jenis jaringan, khusus jaringan epidermis. Yang ketiga, lakukan potongan tebal atau trimming. Keempat, pasang ukuran mikrotom 3-5 mikron. Kelima, lakukan potongan tipis dan hasil potongan pertama dan kedua dibuang selanjutnya diambil. 6. Hasil potongan diletakkan di bak air atau water bed, suhu 40-50 derajat. 7. Setelah mengembang, segera mungkin diambil atau diletakkan ke kaca benda. Ke-8. Keringkan di atas lempengan pemanas atau hot plate, suhu 56-58 derajat selama 20-30 menit. Kemudian dipulas. Perawatan mikrotom. Membersihkan mikrotom secara menyeluruh setelah selesai digunakan setiap harinya. Secara dengan membuang semua sisa parafin menggunakan kuas halus atau kain halus yang dibasahi silau kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Jika memungkinkan, gunakan minyak mikrotom atau oli khusus pada semua bagian pergerakan. Mendokumentasikan setiap perawatan, perbaikan, dan perawatan rutin lainnya oleh teknisi yang menjamin mikrotom berada dalam kondisi baik dalam hal konsistensi hasil pemotongan dan keamanan kerja. Menutup mikrotom jika tidak digunakan. Pewarnaan. Pewarnaan atau staining preparat. Pewarnaan merupakan proses mewarnai komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan. Pewarnaan rutin yang biasanya digunakan untuk Histopatologi adalah pewarnaan hematoksilin, eosin, atau H dan I. Memberikan overview umum dari struktur jaringan dapat digunakan sebagai alat diagnostik. Oke, kenapa dilakukan pewarnaan? Komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan bisa dilakukan pengamatan jaringan tidak diwarnai dengan menggunakan diffraction, interference, contrast, mikroskopi. Prinsip ulasan H dan E. Tahap pertama, hematoksilin akan mewarnai inti sel berwarna biru atau violet. Tahap kedua, eosin Y atau B sebagai counterstain sitoplasma, kolagen, dan keratin berwarna merah. Struktur yang berwarna biru bersifat bisopilik karena afinitasnya terhadap zat warna basa atau hematoksilin. Struktur berwarna pink bersifat acidopilik karena afinitasnya terhadap zat warna asam atau eosin. Larutan hematoksilin bekerja sebagai pewarna basa, artinya zat ini mewarnai unsur basofilik jaringan. Memulasi inti dan struktur asam lainnya dari sel seperti bagian sitoplasma yang kaya RNA dan matriks tulang rawan menjadi biru. Jenis larutan hematoksilin yaitu Delafitte, Ehrlich, Heidenhain, Harris, Meyer, Weiger, Karazi, dan Kohl. Klasifikasi pewarnaan berdasarkan asal zat warna, natural dyes, acid karmin, ekstrak serangga betina yang hidup di pohon kaktus di daerah tropis. Hematoksilin, getah pohon Hematoksilin campesianum. Synthetic dyes yaitu benzena, quinone, aniline. Berdasarkan waktu. Direct staining, molekul zat warna langsung ditangkap oleh jaringan misalnya eosin.
Indirect staining, molekul zat warna baru bisa ditangkap oleh jaringan jika menggunakan zat perantara, yaitu mordant. Contoh, hematoksilin menggunakan potasium alum sebagai mordant. Tahap pewarnaan hematoksilin dan eosin, yaitu pemanasan, deparafinisasi, rehidrasi, staining, dehidrasi, clearing. Berikut adalah larutan-larutan yang digunakan pada saat tahap pewarnaan hematoksilin dan eosin. Untuk deparafinisasi yaitu menggunakan silen, rehidrasi menggunakan alkohol, staining menggunakan hematoksilin dan eosin, clearing menggunakan silen, mounting menggunakan entelan. Prosedur pewarnaan, alat-alatnya yaitu preparat hasil dan sectioning, staining jar, cover glass, objek glass, kain kasa, kertas saring, dan tisu. Untuk bahannya yaitu alkohol, silol, aqueous, hematoksilin, eosin, mounting media atau entelan. Langkah kerja. Preparat hasil sectioning dimasukkan ke dalam silol 1, 2, dan 3 dengan menggunakan staining jar sebagai parafin. Hilang dari preparat, waktunya kurang lebih masing-masing 5 menit. Ini adalah tahap depafinisasi. Selanjutnya, masukkan preparat ke dalam larutan alkohol dengan gradasi yang menurun dari alkohol absolut, alkohol 96%, alkohol 70%, dan air dengan masing-masing waktu 1 menit. Ini adalah tahap hidrasi. Selanjutnya, masukkan ke dalam larutan hematoksilin 3-7 menit, lalu dibilas menggunakan air mengalir selama 5 menit. Kemudian, masukkan ke dalam larutan eosin selama 1-2 menit. Masukkan kembali ke dalam alkohol absolut beberapa kali dengan 5-7 celup dalam masing-masing waktu 3 menit. Berikut adalah tahapan dehidrasi. Kemudian, masukkan ke dalam silol 1, 2, dan 3 dengan masing-masing waktu 5 menit. Selanjutnya, yaitu mounting media dengan deglass dan siap diperiksa di mikroskop cahaya. Berikut adalah hasil pewarnaan. Istilah-istilah dalam pewarnaan. Untuk diferensiasi. Diferensiasi adalah proses penggunaan larutan asam untuk menghilangkan pewarnaan yang berlebihan atau dekolorisasi. Larutan yang biasa digunakan adalah asam alkohol 1%. Larutan ini akan meningkatkan konsentrasi dari H+. Selanjutnya yaitu bluing. Bluing diperlukan untuk mengubah pewarnaan inti dari ungu kemerahan menjadi biru atau ungu jernih. Agen bluing bersifat basah dengan kisaran pH optimal 7,5-9. Agen bluing diantaranya adalah Scotch tap water, ammonia water, dan lithium karbonat. Standar mutu sediaan hematoksilin eosin blok parafin. Potongan tipis menampilkan sel yang tidak saling menutupi atau bertumpuk. Potongan dengan ketebalan merata, tidak ada kontaminasi jaringan lain, pulasan inti dan sitoplasma jelas kontrasnya, tidak dijumpai butiran-butiran halus udara atau cairan di atas jaringan, kaca benda dan penutup bersih, bening tanpa bercak buram. Media mounting tidak berlebihan, seluruh jaringan tertutup kaca penutup, tidak dijumpai gelembung udara atau lipatan, jaringan tidak pecah-pecah atau retak, orientasi jaringan benar. Bab terakhir yaitu mounting atau labeling. Mounting atau labeling adalah bahan yang digunakan untuk perekat pada tahap akhir pembuatan sediaan untuk diamati di bawah mikroskop. Bagian dipasang di bawah kaca penutup untuk mempertahankan indeks bias tinggi yang diperlukan untuk mikroskop kritis dan untuk melindungi bagian selama penyimpanan. Tujuannya untuk membantu menahan spesimen di tempatnya saat melakukan pencitraan, untuk mencegah sampel mengering, untuk mencegah pemutihan foto, untuk mengawetkan sampel dari waktu ke waktu, untuk penyimpanan jangka panjang. Ciri dan sifat mounting: transparan dan tidak berwarna, dapat mempenetrasi jaringan secara sempurna, tidak menimbulkan perubahan pada komponen jaringan, resistensi terhadap konsentrasi atau terutama mikroba, melindungi irisan jaringan dari kerusakan fisik dan kemis, yaitu oksidasi dan perubahan pH, dapat larut sempurna dengan bahan dehidran atau clearing, tidak membentuk kristal dalam jaringan, mengakibatkan patah atau mengkerutnya jaringan, tidak bereaksi dengan memudarkan atau mengakibatkan bayangan pada pewarnaan dan produk pewarnaan, termasuk histokimia menggunakan enzim, hibridisasi dan imunohistokimia, dan stabil. Klasifikasi mounting. Yang pertama ada hydrophilic atau aqueous mounting. Media ini digunakan untuk bahan yang tidak
untuk mewarnai lemak, mewarnai metakromatis, dan metode histokimia enzim tertentu. Metakromasia adalah perubahan karakteristik dalam pewarnaan yang dilakukan dalam jaringan biologis, ditunjukkan oleh pewarna tertentu ketika mereka mengikat zat tertentu yang ada dalam jaringan ini, yang disebut kromotrop. Misalnya, toluidin blue menjadi blue dark saat terikat ke tulang rawan. Pewarnaan metakromatik penting dalam mendeteksi sel emas dan sangat direkomendasikan sebagai pewarnaan rutin untuk tujuan ini. Salah satu pewarnaan metakromatik yang paling sering adalah toluene blue yang mewarnai granula sel emas ungu merah. Selanjutnya adalah hydrophobic atau resinous mounting media. Untuk teknik pewarnaan rutin di mana bagian-bagiannya menggunakan dari silena, media ini terdiri dari resin alami dan sintetik, baik berupa pelarut alami maupun yang dilarutkan dalam pelarut, seperti silena hingga cukup cair untuk memudahkan pemasangan. Kompatibel dengan pengeringan dan pengerasan yang cukup cepat. Yang terakhir, labeling. Kesalahan identifikasi dan pelabelan pada spesimen pasien yang salah dapat menyebabkan dikeluarkannya laporan yang keliru. Pelabelan yang benar penting untuk memastikan bahwa sampel dan data sesuai dengan pasien. Pelabelan penting bahkan jika hanya satu slide yang harus disiapkan. Gunakan pensil tebal untuk label slide dan jangan gunakan stiker label. Label selalu spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen.